Halo anak-anak Bu Guru, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Satya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4 yang berjudul globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, muatan IPA. KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.6 dan KD 4.6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kalian mampu membuat laporan tentang cara menyalurkan energi listrik. Anak-anak Bu Guru, pada tema 3 kemarin kalian sudah belajar mengenai peralatan listrik dan rangkaian listrik. Tahukah kalian bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kalian dan menyalakan seluruh peralatan listrik? Nah, khusus hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana listrik dihasilkan dan bagaimana cara menyalurkannya sehingga sampai ke rumah kalian. Nah, listrik itu sendiri dapat dihasilkan dari berbagai sumber daya yang ada di muka bumi ini. Contohnya, jika suatu listrik dihasilkan dari tenaga air, maka pembangkitnya dikatakan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Begitu pula untuk pembangkit tenaga uap, tenaga air, maupun tenaga diesel. Pertama-tama, Bu Guru akan menjelaskan bagaimana listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air. Disimak ya. Nah, berikut merupakan komponen dari pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama merupakan air waduk atau sungai. Yang kedua adalah pintu air atau intake. Nomor 3 merupakan katup pengaman yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya air ke pipa. Nomor 4 merupakan pipa pesak yang merupakan pipa yang mengalirkan air ke turbin. 5 merupakan tangki pengaman tekanan yang berfungsi sebagai pengaman tekanan yang tiba-tiba naik. Keenam adalah katup pengatur tekanan. Ketujuh, turbin. Kedelapan, generator yang merupakan alat penghasil energi listrik. Nomor 9 adalah transformator atau transformer atau trafo yang berfungsi menaikkan dan menurunkan tegangan. Yang ke-10 adalah transmisi yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke rumah-rumah atau ke pabrik. Berikut ini merupakan wujud nyata dari komponen-komponen pada PLTA. Berikut Bu Guru akan jelaskan prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Aliran air sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Gerakan kincir air pada turbin menggerakkan generator yang kemudian membangkitkan listrik. Kecepatan turbin berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat aliran airnya, maka turbin berputar juga semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, sekarang Bu Guru akan lanjutkan mengenai bagaimana penyaluran listrik dari PLTA ke rumah-rumah. Disimak ya. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sebesar 6-24 kV yang nantinya akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi. Di gardu ini terdapat transformator step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV atau tegangan ekstra tinggi. Setelah itu, tegangan 500 kV ini akan masuk ke gardu tegangan tinggi, yang di sana terdapat transformator step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 500 kV menjadi 150 kV saja, agar lebih aman dengan lingkungan sekitar. Kemudian, tegangan 150 kV ini akan masuk ke gardu induk yang akan menurunkan tegangannya menjadi 20 kV. Nah, tegangan 20 kV ini nantinya akan disalurkan ke pelanggan-pelanggan tegangan menengah, seperti pabrik-pabrik industri. Selain dialirkan ke pabrik-pabrik, tegangan 20 kV juga dialirkan ke gardu distribusi atau gardu tiang.
Pada gardu tiang ini, tegangan 20 kV akan diturunkan menjadi 220 volt. Nah, listrik dengan tegangan 220 volt ini yang nantinya disalurkan ke rumah-rumah kalian. Nah, itu tadi proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah-rumah. Dan pastinya, listrik sangat penting untuk aktivitas kita sehari-hari. Itulah tadi penjelasan bagaimana cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Bagaimana? Apakah sudah paham? Semoga kalian paham ya pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini dari Bu Guru. Tetap semangat belajar ya. Dadah!